Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad bin Al-Kasib, sebelum menjadi seorang wazir, ia bercerita, "Dulu, saya menjadi juru tulis Nyonya Syuja', yaitu Ibunda Al-Mutawakkil. Hari itu, pada saat saya sedang berada di ruangan kantorku, ada seorang pelayan datang sambil membawa sebuah kantong. Pelayan itu berkata, 'Wahai Ahmad, Nyonya Syuja', Ibunda Amirul Mukminin, mengirim salam untuk engkau dan menyampaikan pesan. Ini uang 1.000 dinar dari harta halal milikku. Tolong bagikan uang ini kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan. Dan jangan lupa untuk mendata nama, nasab, dan alamat tempat tinggal mereka, agar nantinya lebih mudah jika kami ingin membagikan sedekah seperti ini lagi.' Kemudian, kantong berisikan uang 1.000 dinar itu lantas saya terima. Lalu saya pulang, dan kemudian saya menugaskan beberapa orang yang saya percaya untuk menjalankan tugas pendataan. Sebelumnya, saya terlebih dahulu memberi mereka pengarahan tentang perintah yang saya terima dari Nyonya Syuja'. Saya meminta mereka untuk membuat data nama-nama orang miskin yang sengaja menyembunyikan kemiskinannya. Lalu, setelah itu mereka menyodorkan kepadaku sejumlah nama, dan kemudian saya pun distribusikan uang tersebut kepada nama-nama yang ada. Hari itu, baru 300 dinar yang berhasil saya distribusikan, sedangkan 700 dinar sisanya masih saya pegang karena saya belum bisa menemukan lagi orang yang berhak mendapatkannya. Dan pada malam harinya, jalan-jalan mulai ditutup dan petugas keamanan mulai berkeliling. Sementara saya masih memikirkan tentang dinar-dinar tersebut, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dan saya mendengar penjaga pintu sedang berbicara dengan seseorang. Saya berkata kepada pegawai, "Coba cari tahu ada apa di luar." Lalu dia pun pergi keluar. Kemudian, ia kembali dan melaporkan bahwa Fulan bin Fulan Al-Alawi minta izin bertemu denganku. Kemudian aku berkata, "Persilahkan dia masuk. Tolong kalian bersembunyi dulu. Saya yakin orang ini tidak datang pada malam-malam seperti ini, melainkan pasti ada sesuatu keperluan penting," kataku kepada para pegawai yang masih ada di sana waktu itu. Lantas, orang Alawi itu pun masuk dan mengucapkan salam. Lalu ia duduk dan memulai berkata, "Baru saja ada salah seorang yang masih memiliki hubungan darah dengan Rasulullah datang menemuiku. Akan tetapi, sungguh demi Allah, saat ini saya tidak punya apa-apa dan tidak bisa menyiapkan apa-apa. Sementara itu, tidak ada tetangga yang bisa saya temui untuk minta bantuan selain engkau." Lantas, pada waktu itu, saya pun memberinya 1 dinar. Lalu, dia mengucapkan terima kasih dan ia pun pamit pulang. Lalu, istriku keluar dan berkata, "Nyonya Syuja' menyerahkan uang 1.000 dinar kepadamu untuk engkau distribusikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Apakah menurutmu ada orang yang lebih berhak dari keturunan putri Rasulullah? Apalagi dia tidak menyampaikan keluhan seperti itu." Kemudian aku bertanya kepada istriku, "Lantas menurutmu, apa yang harus saya lakukan?" "Berikan semua itu kepada orang tersebut." Lalu aku pun berkata kepada pelayan,
Tolong panggilkan orang tadi." Orang itu pun dipanggil kembali. Lalu saya sampaikan kepadanya kata-kata istriku. Kemudian, semua dinar yang masih ada langsung saya berikan kepadanya. Dia pun menerimanya dan mengucapkan terima kasih, lalu ia pamit pergi. Setelah orang itu pergi, bisikan iblis datang. Iblis itu berkata dalam hatiku, "Kamu tahu Al-Mutawakkil dan bagaimana sikapnya terhadap Ahlul Bait. Nyonya Syuja menyerahkan uang 1000 dinar kepadamu supaya engkau distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima, disertai laporan nama-nama mereka, nasab mereka, dan tempat tinggal mereka. Akan tetapi, uang 700 dinar itu telah engkau berikan semuanya kepada orang Alawi itu. Jika engkau tidak bisa memberikan alasan yang bisa diterima kepada Nyonya Syuja, maka jabatan dan posisi adalah taruhannya." Pikiran yang terbesit dalam hatiku, lantas saya ceritakan kepada istriku dan aku bertanya kepadanya, "Kamu tahu Al-Mutawakkil dan bagaimana sikapnya terhadap orang-orang Alawi? Apa yang harus saya katakan nanti kepada Nyonya Syuja dan bagaimana saya harus menjelaskan kepadanya?" Kemudian istriku menjawab, "Pasrahkan dan percayakan saja kepada kakek mereka." Maksudnya ialah Rasulullah. Dia terus mengulang kata-kata itu dan kata-kata serupa hingga saya diam dan beranjak ke tempat tidur. Belum sempat memejamkan mata, tiba-tiba ada suara di luar pintu. Kemudian saya berkata kepada orang kepercayaanku, "Coba cari tahu siapa itu." Dia lantas berjalan ke pintu untuk cari tahu siapa orang yang ada di luar pintu itu. Sesaat kemudian, dia kembali dan melapor. "Utusan Nyonya Syuja," katanya. "Nyonya Syuja memintamu untuk menemuinya sekarang juga." Saya pun lantas beranjak menuju ke ruang tengah. Sementara malam dan bintang-bintang masih seperti biasanya. Lalu, utusan kedua dan ketiga pun datang. Maka saya persilahkan mereka masuk. Lalu saya bertanya kepada mereka, "Malam-malam seperti ini?" "Iya, engkau harus pergi menemuinya sekarang juga," jawab mereka. Saya pun langsung berangkat bersama mereka menuju ke salah satu istana dengan dikawal oleh banyak pengawal. Kemudian, ada salah satu pelayan istana memegang tanganku dan mengajak saya ke sebuah ruangan. Saya lantas diminta untuk berhenti. Lalu ada pelayan lain keluar dari dalam dan menggandeng tanganku seraya berkata, "Wahai Ahmad, engkau akan menghadap dan bicara kepada Nyonya Syuja, ibunda Amirul Mukminin. Untuk itu, berhentilah engkau di tempat di mana engkau diminta untuk berhenti dan jangan bicara sampai engkau diminta berbicara." Lalu, dia membawaku ke dalam sebuah gedung dengan sejumlah ruangan dihiasi dengan kain-kain tirai dan lilin yang menyala di tengah-tengah gedung. Lalu saya diminta berhenti di depan salah satu pintu. Saya pun berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu ada suara memanggil, "Hai Ahmad." "Labbaik, wahai ibunda Amirul Mukminin," kataku menjawab. Kemudian Nyonya Syuja berkata sambil menangis, "Perhitungan 1000 dinar, tetapi perhitungan 700 dinar." Dalam hati saya berkata, semua ini pasti gara-gara orang Alawi itu. Setelah mendapatkan uang dariku, dia pasti pergi ke toko-toko makanan dan ia membeli kebutuhan. Pada saat itu, mungkin ia bercerita, lalu didengar dan dilaporkan oleh petugas intelijen kerajaan. Akhirnya, Al-Mutawakkil menginstruksikan supaya saya dieksekusi dan Nyonya Syuja menangis karena merasa kasihan kepadaku.
Kemudian, Nyonya Syuja' diam, lalu dia kembali berkata, "Wahai Ahmad, perhitungan 1.000 dinar, bukan, tapi 700 dinar. Kemudian dia menangis lagi. Dia melakukan hal seperti itu berulang-ulang. Kemudian, dia diam dan mulai menanyakan kepadaku tentang perhitungan uang tersebut. Saya pun menyampaikan secara jujur dan terus terang apa adanya. Pada saat saya menyebut nama orang Alawi yang bersangkutan, Nyonya Syuja' menangis dan berkata, "Wahai Ahmad, semoga Allah memberi balasan kebaikan buat engkau dan orang yang ada di rumahmu. Engkau tahu apa yang saya alami malam ini?" Aku pun menjawab, "Tidak." Nyonya Syuja' mulai bercerita, "Tadi, ketika tidur, saya bermimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberi balasan kebaikan untukmu, untuk Ahmad bin Al-Kasib, dan untuk orang-orang yang ada di rumahnya. Malam ini, kalian telah membantu melapangkan kesempitan yang dialami oleh 3 orang dari keturunanku. Mereka bertiga sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak punya apa-apa." Kemudian Ibu Syuja' melanjutkan, "Wahai Ahmad, ambil perhiasan pakaian dan dinar-dinar ini, lalu berikan kepada orang Alawi itu. Sampaikan kepadanya bahwa sebagian harta yang kami peroleh akan kami berikan kepadanya. Ambil perhiasan, pakaian, dan uang ini, lalu berikan kepada istrimu. Sampaikan kepada istrimu, 'Wahai perempuan yang diberkati, semoga Allah memberi balasan kebaikan kepadamu. Ini adalah berkat usulan dan petunjukmu, sedangkan pakaian dan uang ini untukmu, wahai Ahmad, terimalah.' Setelah itu, saya pamit pulang sambil membawa semua harta tersebut. Kebetulan, jalan menuju ke rumahku melewati rumah orang Alawi tersebut. Untuk itu, saya langsung memberikan titipan Nyonya Syuja' tersebut kepadanya. Saya berhenti di depan rumah Alawi tersebut, lalu mengetuk pintunya. 'Siapa itu?' kata orang yang ada di dalam rumah. Aku menjawab, 'Saya, Ahmad bin Al-Katib.' Lalu orang Alawi itu keluar menemuiku dan langsung berkata, 'Hai Ahmad, berikan apa yang engkau bawa itu.' Kemudian aku berkata kepadanya, 'Dari mana engkau tahu apa yang saya bawa ini?' Lantas dia pun bercerita, 'Sepulang dari rumahmu tadi, saya langsung menemui sepupu perempuanku. Lalu saya menceritakan kepadanya apa yang terjadi, dan saya serahkan kepadanya uang pemberianmu itu. Dia pun merasa gembira dan berkata kepadaku, 'Saya tidak ingin engkau membelikan apapun untukku, dan saya juga tidak ingin makan apa-apa. Akan tetapi, saya ingin engkau salat, lalu berdoa, dan saya akan mengamini doamu.' Lalu, saya pun salat dan berdoa bersamanya. Setelah itu, saya tidur. Dalam tidur, saya bermimpi bertemu kakekku, yaitu Rasulullah. Lalu beliau berkata kepadaku, 'Saya telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka atas bantuan yang telah mereka berikan kepadamu. Mereka juga akan memberimu sesuatu pemberian yang lain, maka terimalah pemberian itu.' Lalu saya pun menyerahkan perhiasan pakaian dan uang yang diperuntukkan baginya tadi. Kemudian saya pamit pulang. Di rumah, istriku sangat mengkhawatirkan diriku, sehingga dia mengerjakan sholat dan terus berdoa. Ketika tahu kalau saya sudah pulang dalam keadaan selamat dan sehat, maka dia pun langsung menyambut kepulangan dan menanyakan tentang apa yang telah terjadi. Lalu saya menceritakan semuanya. Setelah itu, istriku berkata, 'Bukankah sudah saya bilang, pasrahkan dan percayakan kepada kakek mereka, yaitu Rasulullah. Engkau telah lihat sendiri apa yang telah beliau lakukan.' Lalu,
Saya pun menyerahkan perhiasan, pakaian, dan uang yang diperuntukkan baginya oleh Ibu Syuja. Wallahu a'lam bissawab.